Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya kabarnya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Reborn Rich yang dirilis pada tahun 2022 di Viu. Video ini akan membahas lanjutan dari video kita kemarin yaitu Reborn Rich episode 4 dan pada episode sebelumnya diceritakan bahwa terdapat sebuah perusahaan yang akan bangkrut dan diperebutkan oleh banyak perusahaan yaitu Hando Steel. Sonyang Group berencana untuk mengakuisisinya namun ternyata ditikung duluan oleh perusahaan asing PowerShare yang dipegang oleh Oh Se-hyun. Ternyata dana yang dimiliki PowerShare berasal dari Do-jun agar Sonyang Group tidak bisa mengakuisisi Hando Steel. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita bahas alur film Reborn Rich episode 4. Adegan pertama menceritakan tentang Jin Yong-ki yang menyuruh bawahannya untuk mencari tahu tentang Oh Se-hyun dan tampaknya bawahannya menemukan bahwa Do-jun juga berada di tempat yang sama dengan Oh Se-hyun. Adegan selanjutnya menunjukkan Jin Yan-chol dan petinggi Sonyang Group sedang berada di sirkuit balap. Tampaknya mereka sedang melakukan uji coba mesin mobil yang dibuat oleh Sonyang Motors. Dalam balapan tersebut ternyata juga ada saingan dari Sonyang Group yaitu Daeyang Group. Situasi balapan memperlihatkan mobil milik Sonyang Motors sedang memimpin balapan dan di belakangnya terdapat mobil milik Daeyang Group. Jin Yan-chol telah membuat perusahaan Sonyang Group yang dari awalnya cuma perusahaan otomotif kecil menjadi sukses sekarang. Tapi perjuangan Jin Yan-chol malah dianggap remeh oleh anaknya yaitu Jin Hwa-yong. Jin Hwa-yong berkata ini hanyalah hobi mewah ayahnya dan tentunya ayahnya merasa tidak senang dengan perkataan anaknya. Jin Yan-chol yang kesal pun pergi dari sana akibat ulah anaknya. Ternyata alasan anak berkata seperti itu adalah karena dia heran dengan ayahnya yang mau mengeluarkan dana untuk mobil-mobil itu namun tidak mau membantu suaminya untuk pencalonan dewan. Kemudian Jin Yan-chol berkata kepada anaknya agar anaknya jangan serakah. Mendengar hal tersebut membuat anaknya merasa disepelekan. Hwa-yong pun merencanakan sebuah rencana agar dapat membalas perlakuan ayahnya. Adegan pun berpindah di mana menunjukkan Jin Yan-chol yang sedang berada di ruangan penonton dan sedang menonton balapan tersebut. Tampaknya posisi 1 dan 2 sangat sengit diperebutkan oleh mobil Sonyang Motors dan Daeyang Group. Beberapa saat kemudian ada sekelompok orang yang ikut masuk ke ruangan Jin Yan-chol dan ternyata itu merupakan pimpinan grup Daeyang dan beserta anak-anaknya. Pertemuan kedua tokoh besar ini seperti pertemuan dua legenda bersejarah. Pertemuan mereka memperlihatkan bahwa Jin Yan-chol dan Ju Yong-il memiliki hubungan yang tidak baik akibat persaingan perusahaan. Diketahui juga bahwa perusahaan Daeyang sebenarnya juga ikut bersaing untuk membeli Hando Steel, namun perusahaan Daeyang tidak memiliki dana yang cukup pada saat itu. Pada saat pertandingan, ternyata mobil Daeyang Group bisa menyalip mobil dari Sonyang Motor. Tentunya kejadian ini mulai membuat mereka panik, khususnya Jin Yan-chol. Karena melihat ekspresi kakeknya yang mulai berubah, Do-jun kemudian mendekatinya dan berkata, ini belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Sehingga kata-kata bijak tersebut membuat Jin Yan-chol menjadi termotivasi dan kembali percaya diri. Pada saat balapan masih berlangsung, asisten Kim memberitahu sesuatu kepada Jin Yong-ki yang tampaknya terdapat sebuah masalah dan ya benar saja ternyata mobil dari Sonyang Motors mengalami gangguan pada mesinnya. Melihat hal tersebut membuat kepala tim menyuruh pengemudi untuk segera ke pit stop. Namun hal itu dihentikan oleh Yong-ki dan memerintahkan agar balapan tetap dilanjutkan. Hal ini dilakukan karena Yong-ki tidak mau kalah apalagi balapan ini ditonton oleh Jin Yang-chol serta pemimpin Daeyang Group. Akan sangat memalukan bila Sonyang Motors berhenti sekarang. Bukannya memimpin, mobil Sonyang Motors malah semakin parah dan tidak bisa bergerak lagi. Hal ini tentunya membuat Jin Yan-chol sangat malu apalagi berada di hadapan pimpinan Daeyang. Pimpinan Daeyang berkata, walaupun mereka sedang kesulitan dana, namun mereka tetap akan bisa bertahan dengan kuat apalagi melawan Sonyang Group. Setelah mendapat ledekan dari pimpinan Daeyang, kemudian Yong-ki datang dan memberitahu bahwa dia telah menyuap para wartawan dan ingin menyalahkan pengemudi atas kelalaiannya. Bukannya menyelesaikan masalah, hal ini malah membuat Jin Yang-chol semakin meledak dan akhirnya menampar Yong-ki. Kemudian Jin Yang-chol pergi dari sirkuit balapan dan pergi ke suatu tempat sendiri. Tampaknya perginya Jin Yan-chol membuat para anaknya kebingungan karena seharusnya dia datang ke acara peluncuran mobil yang akan dirilis oleh Sonyang Group. Melihat anak-anak kebingungan, Do-jun kemudian datang dan berkata bahwa dia tahu Jin Yan-chol berada di mana. Dan tentunya dia bisa tahu dari buku yang ditulis oleh Jin Yan-chol di masa depan. Ternyata benar saja, Jin Yan-chol berada di sebuah bengkel pribadi yang berisikan mobil-mobil antik. Jin Yan-chol terlihat sedang memperbaiki mobil untuk menghilangkan kekesalannya. Melihat kedatangan Do-jun tentunya membuat kakeknya sangat kaget. Bagaimana Do-jun bisa mengetahui tempat yang bahkan asisten dan anak-anaknya tidak tahu sama sekali. Karena masih kesal dengan apa yang terjadi, dia mengabaikan Do-jun dan lanjut memperbaiki mobilnya. Do-jun kembali membujuk kakeknya agar mau kembali. Do-jun juga berkata, dia tahu perjuangan kakeknya yang dimulai dari dia membeli 2 truk agar dapat mendistribusikan beras, serta menjadi awal berdirinya Sonyang Motors dan Sonyang Distribution. Do-jun juga berkata bahwa Sonyang Motors merupakan penggerak Sonyang Group.
Mendengar apa yang dikatakan oleh Dojun membuat kakeknya kembali bersemangat dan moodnya mulai membaik. Dia akhirnya hadir ke dalam acara peluncuran dan memberikan kalimat sambutan dengan bersemangat serta menyampaikan kalimat yang disampaikan oleh Dojun di bengkel. Setelah acara selesai, Jin Dongki menghampiri Dojun dan berkata, bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Power Share dalam merebut Hando Steel. Dojun pun berkata, apakah bukan lebih baik dikalahkan oleh Power Share dibanding kalah dengan Daeyang Group? Mendengar hal tersebut membuat Dongki tersenyum karena dia berpikir bahwa orang yang ada di balik Power Share adalah Dojun itu sendiri. Hal ini disimpulkan oleh Dongki karena ternyata yang mengikuti Dojun selama ini adalah bawahannya Dongki. Di kemudian hari muncul di berita bahwa Daeyang Group ingin ikut mengakuisisi Hando Steel. Mereka menaikkan dana senilai 650 juta untuk mengalahkan Power Share. Dengan adanya berita tersebut tentu membuat Son Yang semakin pusing dikarenakan dana yang harus mereka keluarkan semakin besar dan susah untuk bersaing. Setidaknya dana yang harus dikeluarkan oleh Son Yang adalah 700 juta. Jin Dongki menyuruh asistennya untuk mencari tahu bagaimana grup Daeyang bisa mendapatkan dana sebesar itu. Padahal kemarin mereka sedang mengalami kesulitan dana. Di lain sisi, Dongki melaporkan foto-foto yang didapatkan pada saat memata-matai Dojun. Dan hal ini tentunya membuat kakeknya mulai mencurigai cucu kesayangannya. Setelah itu, Jin Yanchol ternyata menjemput Dojun di kampusnya dan berkata bahwa kesuksesannya merupakan hasil dari usaha kerasnya. Dan bila ada yang ingin mengganggunya, maka dia tidak akan segan-segan untuk melawan walaupun itu keluarganya atau keturunannya sendiri. Hal ini bisa dilihat dari apa yang terjadi pada ayah Dojun yang melawan kehendak ayahnya dan mereka menjadi tidak akur. Jin Yanchol kemudian bertanya tentang apa yang Dojun lakukan dengan uang 24 juta dolar yang ada pada Dojun. Dojun pun berkata bahwa dia menggunakan uang tersebut untuk berinvestasi pada sebuah perusahaan film. Adegan berlanjut di mana menunjukkan adanya kiriman buket bunga ke tempat hotel yang ditujukan kepada kamar Rachel yang sedang berulang tahun. Ternyata resepsionis yang berjaga shift pada saat itu adalah So Min Young yang melakukan kerja pada waktu. Pada saat mengantarkan bunga ke kamarnya, ternyata dia bertemu Dojun. Dojun pun kaget dan bertanya apa yang dilakukan oleh So Min Young. Dan Min Young menjawab bahwa dia sedang bekerja pada waktu. Bukan seperti Dojun yang mentang-mentang anak konglomerat, dia bisa bersantai di kamar mewah dengan gadis bernama Rachel. Tidak lama muncul Oh Se-hyun yang menghampiri Dojun dan membahas pekerjaan. Ternyata Rachel yang dimaksud adalah rekan kerja Oh Se-hyun dan tentunya hal ini membuat So Min Young juga malu karena salah dalam menilai Dojun. Sebelum pergi dari sana, So Min Young memberikan sebuah kupon makan gratis untuk Dojun sebagai permintaan maaf. Kemudian adegan berlanjut di mana menunjukkan perdebatan antara Oh Se-hyun dengan Dojun yang membahas soal nilai investasi yang menurut Oh Se-hyun tidak masuk akal. Ternyata percakapan mereka didengarkan oleh seseorang melalui alat penyadap yang ada di dalam buket bunga. Percakapan tersebut juga didengarkan oleh Jin Yanchol dan merasa dikhianati oleh cucu kesayangannya. Setelah itu, Oh Se-hyun ternyata dijemput oleh bawahannya Jin Yanchol dan diminta untuk bertemu dengan Jin Yanchol. Kemudian Jin Yanchol bertanya soal kerjasama yang dilakukan dengan Dojun terkait akuisisi Hando Steel. Awalnya Oh Se-hyun tampak kebingungan dengan pertanyaan Jin Yanchol. Kemudian dia berkata bahwa Dojun dan dia memang bekerja sama tapi bukan dalam proses akuisisi Hando Steel. Oh Se-hyun kemudian melanjutkan bahwa Dojun ingin menginvestasikan uangnya pada perusahaan bernama Kodabra yang dimana orang dapat membeli buku secara online. Kemudian Oh Se-hyun berkata bahwa dia paham dengan kecurigaan Jin Yanchol terhadap cucu kesayangannya. Hal ini biasa terjadi di keluarga konglomerat dalam usaha untuk merebut kekuasaan. Pada saat pembicara mereka berdua, ternyata anak pertama Jin Yanchol pun datang. Pada saat yang pas, Oh Se-hyun memberitahu bahwa ada orang di balik Daeyang Group yang memberikan dana dalam akuisisi Hando Steel. Dan ternyata orang tersebut adalah anak kedua Jin Yanchol yaitu Jin Dongki. Walaupun kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, tampaknya dia tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini karena anaknya cuma ingin mencari untung. Dan dalam berbisnis, kadang kita tidak memikirkan hubungan darah. Akibat apa yang dilakukan oleh Dongki, membuat Yongki mencari segala cara untuk mendapatkan dana dalam akuisisi Hando Steel, termasuk mencari pinjaman kemanapun. Setelah mencari-cari dana, akhirnya dana yang terkumpul adalah 700 juta, dan tampaknya Yongki masih pusing bagaimana mencari 50 juta lagi. Pada saat yang tepat, Hwa Yong datang dan menawarkan kesepakatan. Dia berkata bahwa akan meminjamkan 50 juta asalkan Yongki mendukung suaminya dalam pencalonan anggota dewan. Di kemudian hari, ternyata Hando Steel jatuh ke tangan Son Yang Group dan membuat Yongki sangat senang. Untuk menaikkan keberhasilan Yongki, tampaknya mereka mengadakan makan bersama di rumah. Terlihat Dongki menghampiri Yongki dan memberikan selamat kepada kakaknya. Yongki berkata bahwa dia berterima kasih karena berkat Dongki, dia harus membeli Hando Steel dengan harga yang sangat mahal. Dongki pun kaget dengan jawaban tersebut karena dia tidak menyangka bahwa abangnya tahu apa yang telah dia lakukan. Yang membuat dia lebih kaget lagi adalah karena ayahnya juga tahu soal ini.
Berkat Yongki yang berhasil merebut Hando Steel membuat ayahnya memperlakukan Yongki lebih baik dan hal ini membuat Yongki menjadi terharu. Di lain sisi, memperhatikan Dojun dan Oh Se-hyun sedang makan bersama dan merayakan keberhasilan rencana mereka. Dojun bahkan telah tahu dari awal bahwa supir yang mengantar Dojun ke kampus merupakan suruhan Jin Donki, sehingga lebih mudah untuk memanipulasi Donki. Ternyata rekaman yang disadap juga diketahui oleh Oh Se-hyun dan Dojun berkat catatan yang diberikan oleh So Min Young yang berkata bahwa ada penyadap di karangan bunga tersebut. Hal itu membuat mereka kemudian bersandiwara untuk melanjutkan rencana mereka. Dojun berhasil membuat Sonyeon Group berhutang 750 juta karena telah mengakuisisi Hando Steel, serta saham perusahaan Kodabra yang diinvestasikan di awal ternyata juga sukses besar. Adegan berlanjut dengan sebuah berita yang menampilkan bahwa krisis Asia sedang terjadi, yang membuat perekonomian menjadi terganggu, serta banyak perusahaan yang bangkrut. Hal ini tentunya membuat Jin Yanchol kembali bingung akibat masalah baru, tapi tidak dengan Dojun yang telah menukar semua uangnya ke dolar Amerika. Dia pun menganggap ini merupakan sebuah peluang untuk membalas dendamnya. Akhirnya Reborn Witch episode keempat telah selesai. Apakah yang akan terjadi ke depannya? Saksikan di episode selanjutnya. Sekian pembahasan alur cerita Reborn Witch episode 4 yang bisa aku bahas. Semoga kalian bisa terhibur, dan bila ada kritik dan saran jangan ragu untuk disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.